Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu, doa pagi bersama-sama 28 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya terus menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarik pasal yang ke-25. Firman Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersama merenungkan bagian pasal ini. Kita terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami boleh berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan dan memanjatkan setiap permohonan doa bersama-sama. Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan setiap permohonan doa yang kami panjatkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Engkau memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Engkau maksudkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 25 ini kita diajarkan bagaimana kita merespon berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, pilihan Tuhan terhadap kita dengan cara memuji menyembah Tuhan dan juga menaikkan doa syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pasal 25 saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia dan Matika 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan iringan kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, para pemusik yang melayani bait Allah adalah anak-anak dari keluarga Asaf, Heman, dan Yedutun. Tugas anak Asaf adalah bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat yang kedua. Tugas anak-anak Yedutun adalah bernubuat dengan iringan kecapi pada waktu menyanyikan syukur, juga puji-pujian bagi Tuhan. Ayat yang ketiga. Tugas anak-anak Heman adalah menyanyikan nyanyian dengan iringan alat musik. Kalau kita perhatikan ayat 4 sampai yang ke-6, semuanya berjumlah 288 orang yang diundi menjadi 24 kelompok. Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik di sini ada istilah bernubuat. Istilah bernubuat yang dimaksud merujuk kepada Tuhan menyatakan kehendaknya, lalu ada respon pengucapan syukur dari umat yang diwakili oleh
para penyanyi dari keturunan Asaf, Heman, dan Yedutun. Dengan demikian, pujian dalam ibadah di bait suci bukan bersifat searah, melainkan dua arah. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita, teladan bagaimana kita menjalani kehidupan ibadah kepada Tuhan. Bukan searah, tetapi dua arah. Dalam hal ini kita melihat ada relasi dua arah, hubungan dua arah antara Tuhan yang memberkati umatnya, demikian juga umat yang terberkati, umat tebusan, ya. Hubungan atau relasi dua arah ini merupakan hubungan yang personal dan dialogis, yaitu sabda Tuhan dinyatakan kepada umatnya, lalu umatnya yang beriman merespons penyataan Allah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan yang menyadari tentang relasi yang bersifat dua arah ini biasanya mewujudkan dalam tatanan ibadah mereka. Ada liturgi dengan maksud tujuan supaya ibadah tersebut adalah hubungan relasi dua arah antara Tuhan Sang Pencipta Penebus dengan umat tebusannya. Misalnya, setelah Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya, entah melalui pembacaan Alkitab, umat menanggapinya dengan amin, atau pembacaan Alkitab silih berganti yang menunjukkan ada relasi dua arah. Demikian juga umat bisa menanggapi melalui pujian, penyembahan, ataupun doa-doa yang dipanjatkan dalam bentuk nyanyian. Kalau di dalam gereja Katolik ataupun Protestan ada istilah litani, doa-doa yang dipanjatkan, yang dilantunkan. Kesadaran terhadap sifat dua arah dalam ibadah seharusnya dimiliki oleh para pelayan-pelayan ibadah, khususnya pemain musik, pemimpin pujian, pemimpin ibadah, atau juga para singer, paduan suara. Melalui pelayanan mereka, pujian dapat menjadi sarana efektif bagi umat untuk mempersiapkan hati masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sedangkan bagi jemaat, kalau kita perhatikan, pada umumnya perlu juga menyadari tentang arti penting dari seluruh rangkaian ibadah yang bersifat dua arah ini. Dan kesadaran ini akan membantu jemaat untuk bisa memahami bahwa pujian dan penyembahan kepada Tuhan sama pentingnya ketika kita memasang telinga dan hati kita untuk khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, semua jemaat akan datang lebih awal kalau kita sudah mulai ibadah offline. Akan mulai datang lebih awal sebelum ibadah dimulai untuk menyiapkan diri dan menyiapkan perjumpaan dengan Tuhan, memberi telinga dan hati untuk kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita menghargai seluruh rangkaian ibadah yang bersifat dua arah yang disertai sikap yang responsif terhadap apa yang Tuhan nyatakan, baik melalui nyanyian pujian, melalui doa-doa atau litani, ataupun juga melalui khotbah kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini kita beribadah di rumah, marilah kita menyiapkan diri supaya kita betul-betul mengalami hadirat Tuhan. Walaupun di rumah mandi, pakai baju yang baik, ya, dan kita sikap seperti kita beribadah kepada Tuhan di gereja, dan saya percaya Roh Kudus yang sama akan mencurahkan berkat-Nya baik orang-orang yang hadir secara langsung di gereja maupun yang beribadah di rumah. Karena sekali lagi hakikatnya setiap orang percaya adalah gereja. Bait Allah di dalam umat Allah yang baru
adalah tubuh kita. Firman Tuhan menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait kediaman Roh Allah atau Allah sendiri. Sehingga dimanapun kita berada, ketika kita menyembah Dia, memuji Dia, Allah hadir di tengah umatnya dan memberkati umatnya. Biarlah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita sikap hati, sikap dalam memuji menyembah Tuhan, sikap terhadap perenungan, devosi, ataupun mendengar khotbah, kita sungguh-sungguh sebagai sifat dua arah responsif terhadap segala sesuatu yang kita alami dalam setiap ibadah yang kita selenggarakan ataupun yang kita adakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa setiap ibadah yang boleh diselenggarakan oleh gereja Tuhan ingin menyatakan bahwa umat Tuhan merespon setiap kebaikan Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh dapat menghargai setiap ibadah yang diselenggarakan sebagai kerinduan kami untuk dapat mengalami kehadiran Tuhan, dan respon kami dalam pujian penyembahan dan doa-doa yang kami panjatkan. Demikian juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh mendengarkannya sehingga kami dapat memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap hati kami, melalui tutur kata kami, demikian juga melalui tingkah laku kami dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, biarlah Engkau menolong untuk kami dapat menerapkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.